Indonesia dikenal dunia militer dengan pasukan khususnya yang masuk nominasi 3 besar di dunia bersama SAS Inggris dan Mossad Israel yang belum tergeser hingga saat ini, dan RI terkenal dengan doktrin perang gerilya yang ditulis oleh Jenderal Nasution almarhum, yang menginspirasi banyak negara dan menjadi buku panduan untuk pelajaran kemiliteran. Secara militer boleh diakui, tapi secara ekonomi dan SDA-nya banyak dikuasai asing. Bagaimana pendapat Jenderal Purnawirawan AS yang berpengalaman mengelola tentara di beberapa negara tentang Indonesia? Berikut ini penjelasannya. Pukul 4 waktu Indonesia Barat atau jam 5 waktu Texas, ada suatu acara istimewa dalam acara talk show di TV ABC 13 Texas. Acara TSB bekerja sama dengan Universitas Dallas Texas, karena dalam wawancara tersebut dihadirkan narasumber yang cukup kompeten. Tetapi menarik, acara TSB justru menyangkut militer Indonesia. Talk show di TV ABC 13 Texas menghadirkan para jenderal purnawirawan UAN British. Ada seorang mahasiswa Universitas Dallas bertanya tentang penempatan marinir USA di Australia. Maka jawaban dari jenderal tersebut cukup mencengangkan buat pemirsa semua. Talk show di TV ABC 13 Texas dihadiri Jenderal Purnawirawan Mike Jackson, pemimpin pasukan Inggris saat menyerbu Irak. Jenderal Purnawirawan Tommy Franks, pemimpin Delta Force saat operasi Badai Gurun. Jenderal Purnawirawan Peter Pace, mantan Jenderal Marine USA dan Kepala Staf Gabungan USA. Mahasiswa dari Univ Dallas bertanya, apa penempatan US Marine berindikasi akan serangan USA ke Indonesia suatu saat nanti? Jenderal Peter Pace, saat ini ada 3 besar kekuatan marinir di dunia. Indonesia berada pada posisi ketiga. Penempatan US Marine hanya untuk stabilitas kawasan di Asia Tenggara. Jangan bermimpi USA berencana menyerang Indonesia, meski USA pimpinan NATO tidak pernah terpikir oleh pemimpin USA untuk menyerang Indonesia. Presenter TV ABC 13 Texas, Hana, menambahkan pertanyaan, USA pernah terlibat konflik di kawasan Asia Timur jauh. Kenapa Indonesia begitu diperhitungkan? Jen Tommy Franks, kita pernah punya pengalaman pahit di Vietnam dan Korea Utara. Dan semua pemimpin USA sadar siapa di balik kedua negara Asia ini pernah terlibat konflik, dan kita, Indonesia, adalah guru bagi Vietnam dan Korea Utara saat berperang melawan USA. Jenderal Peter Pace, kita sering berlatih dengan Indonesia. Kita sadar bagaimana kemampuan pasukan khusus Indonesia. Pasukan kita sering kewalahan dalam setiap latihan perang dengan Indonesia. Jen Tommy Franks, saat operasi pembebasan sandera di pesawat yang dibajak di Bangkok, Thailand. Delta Force memantau operasi TSB, tetapi yang tidak dimiliki oleh pasukan negara lain dalam pendidikan pasukan khusus adalah, Anda akan terkejut bila mendapati satu mata pelajaran yang takkan didapat di pendidikan elit militer manapun, yakni pendidikan menaklukkan makhluk halus. Jen Mike Jackson, doktrin militer Indonesia dipakai di beberapa negara Asia bahkan Afrika, karena Indonesia memang diminta melatih beberapa negara Asia dan Afrika. Meski Indonesia kekurangan senjata, TDK mungkin mudah menaklukkan Indonesia, karena jika perang terjadi bukan hanya militernya yang maju perang, tapi rakyatnya juga pasti turut membantu untuk menghabisi lawan. SAS, tentara elit Inggris, sudah pernah merasakan saat berhadapan dengan aliansi tentara Indonesia dan rakyat Indonesia. Jadi jangan pernah anggap ringan Indonesia, ungkap Jenderal Mike Jackson. Seorang mahasiswi yang bertanya tentang kekuatan Asia di mata militer internasional, apa jawab mereka? Lagi-lagi Indonesia jadi sorotan. Jen Mike Jackson, Indonesia dalam waktu dekat akan jadi sebuah negara militernya sangat besar dan sulit tertandingi. Jen
tapi terpaksa Indonesia memiliki semuanya, dan kalau itu dioperasionalkan maka Indonesia akan melampaui India dan Cina dalam perkembangan militer. Jen. Tommy Franks, sebagai orang yang pernah memimpin pasukan khusus, saya tahu banyak rahasia teknik militer yang tidak ditunjukkan dalam latihan perang bersama. Kalau saat ini banyak negara terutama yang tergabung dalam NATO mengadakan hub dagang militer dan Indonesia, itu sebuah kebijakan yang tepat. Karena kalau tidak akan sangat membahayakan posisi NATO di Asia, karena Indonesia memiliki konsep non-blok. Ke depan saya harapkan tidak ada sanksi atau embargo yang dijatuhkan kepada Indonesia. Karena itu dapat menimbulkan kerawanan di kawasan Asia terutama Laut China Selatan. Untuk urusan LCS, Indonesia adalah kunci kita. Kalau USATDK berhati-hati memegang kunci tersebut maka dampak besar akan dirasakan oleh sekutu kita di kawasan itu. Dalam akhir acara, Jenderal Tommy Franks mengungkapkan, ada satu pasukan khusus Indonesia yang jarang mengadakan latihan bersama, yaitu AU. Pasukan khusus AU Indonesia adalah satu-satunya pasukan dengan kualifikasi Korps Pasukan Khas TNI tanda hubung AU di Asia dan terlengkap di dunia. Meski USA juga memiliki pasukan serupa dalam beberapa satuan, tapi kelengkapannya tidak mampu mengalahkan pasukan khusus AU Indonesia, ujar Jen Tommy Franks. Prestasi Kopassus. Kopassus mampu menerobos dan menginfiltrasi suatu negara meski tanpa bantuan teknologi canggih. Contoh saat Perang Vietnam-Amerika berlangsung, Kopassus mampu masuk dan menerobos wilayah Vietnam untuk mencari tawanan perang Amerika di kamp milik Vietnam. Australia juga sempat menjadi medan penerobosan Kopassus meski tidak berlangsung lama. Hal tersebut mampu membuktikan bahwa perang tidak harus face-to-face, konvensional, seperti PD2 dan Indonesia mampu melakukannya. Banyak pasukan elit negara tetangga yang menyatakan bahwa pelatihan Kopassus tergolong brutal. Namun disitulah letak performa dan kemampuan seorang prajurit diuji untuk menjadi yang terbaik dan memiliki mentalitas tinggi dalam bertempur. Prestasi dan kiprah Kopassus lainnya. 1. Kopassus juga juara satu sniper dalam pertemuan pasukan elit Asia Pasifik Desember tahun 2006. Keahlian menembak sasaran secara tepat menjadi syarat mutlak anggota pasukan elit seperti Kopassus, sebab berbeda dengan pasukan biasa, pasukan elit menjadi andalan untuk menjalankan tugas-tugas penting yang tentunya memiliki tingkat kesulitan yang tinggi. Menembak tepat sasaran menjadi salah satu keahlian yang dimiliki Kopassus ketimbang pasukan elit dari negara lain. Dalam pertemuan pasukan elit Asia Pasifik yang diselenggarakan pada Desember tahun 2006, personel Kopassus meraih juara penembak jitu sniper. Canggihnya, senjata yang digunakan merupakan senjata buatan bangsa sendiri yang diproduksi oleh PT Pindad. Sementara di posisi kedua diraih oleh pasukan elit Australia. 2. Kopassus peringkat 2 sukses operasi militer pada pertemuan Elite Forces in Tactical Deployment and Assault di Wina, Austria. Kopassus meraih peringkat 2 dalam melakukan operasi militer strategis, seperti intelijen, pergerakan, penyusupan, penindakan sementara. Di urutan pertama adalah pasukan elit Amerika Serikat Delta Force. Saat itu 35 pasukan elit dunia ikut unjuk gigi di ajang tersebut. 3. Negara-negara Afrika Utara hingga Barat sekarang memiliki acuan teknik pembentukan dan pelatihan pasukan elit mereka. 80% pelatih mereka dari perwira-perwira Kopassus. 4. Pasukan Pas Pampres Kamboja adalah pasukan elit yang dilatih oleh Kopassus. 5. Pada Perang Vietnam, para tentara Vietcong meniru strategi Kopassus dalam berperang melawan Amerika Serikat yang mengakibatkan kekalahan pasukan Amerika yang mempunyai persenjataan canggih dan lengkap.
Kekalahan ini membuat Amerika Serikat malu di mata dunia. 6. Kopassus terbukti mampu bertahan di berbagai kondisi tanpa teknologi canggih dan digital. 4. Skill Kopassus di atas rata-rata pasukan elit negara lain. Personel Kopassus tidak terlalu bergantung dan mengandalkan teknologi canggih. Karena itu, tiap personel Kopassus dituntut memiliki kemampuan bela diri yang cakap. Tak heran jika konon kabarnya satu prajurit Kopassus setimpal dengan 5 prajurit biasa. Hal itu tentu berbeda dengan pasukan negara maju seperti Amerika Serikat yang terlalu mengandalkan kecanggihan teknologi senjata yang dimilikinya. Narator Discovery Channel Military menyatakan, sebuah pasukan khusus yang hebat adalah pasukan yang mampu mencapai kualitas sempurna dalam hal kemampuan individu. Kemampuan itu adalah kemampuan bela diri, bertahan hidup, survival, kamuflase, strategi, daya tahan, gerilya, membuat perangkap dan lain-lain. 7. Pasukan perdamaian TNI bernama Kontingen Garuda, KONGA. KONGA sudah diterjunkan lebih dari 30 kali ke wilayah-wilayah konflik untuk membantu PBB memelihara perdamaian antar bangsa. 8. Saat di Sudan, perang saudara bisa diredam oleh KONGA yang menggelar pertunjukan kebudayaan kuda lumping. 9. Melatih militer wilayah Afrika dan memberi acuan pembentukan dan metode pelatihan yang pas untuk pasukan elit mereka. 80% pelatih memiliter di Afrika adalah Kopassus. 10. Indonesia menjadi negara ASEAN pertama yang menginjakkan kaki di puncak Everest, gunung tertinggi dunia. Merah putih berkibar di sana oleh anggota TNI. 11. Salah satu perwira TNI bernama Purnawirawan Mayor Jenderal Rais Abin, satu-satunya orang Asia dan Indonesia yang menjadi panglima dalam pasukan PBB UNEF yang ditugaskan di Sinai, Mesir pada tahun 1974 sampai tahun 1978. Wajahnya hingga kini ada di kantor pusat PBB. 12. Membebaskan para peneliti ekspedisi Lawrence 95 yang disandera organisasi Papua Merdeka (OPM) di Mapenduma, Papua, tahun 1996. Operasi ini dipimpin oleh Komandan Jenderal Kopassus Prabowo Subianto. Sayangnya 2 dari 11 sandera telah ditemukan tewas.